Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja bagi pendidikan hukum dalam sudut pandang media dan mahasiswa. Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929. Beliau pernah menjadi guru besar di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Dengan latar pendidikan beliau adalah beliau telah mendapat gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Universitas Yale, Amerika Serikat. Ia melanjutkan program doktor atau S3 bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung. Dan beliau lulus pada tahun 1962. Mochtar Kusumaatmadja dan Universitas Padjadjaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia pernah memegang beberapa jabatan strategis, mulai dari guru besar hukum, dekan fakultas hukum, hingga rektor. Sebagai ilmuwan, Mochtar Kusumaatmadja melahirkan teori hukum pembangunan sebagai pengembangan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Teori ini kemudian dikenal sebagai Mazhab Unpad. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja banyak melahirkan produk dan kebijakan yang fenomenal. Pada tahun 1972, kertas kerjanya mengenai pengaturan hukum masalah lingkungan hidup menjadi substansi laporan nasional Indonesia pada Konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia. Hasil konferensi ini dikenal dengan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia 1972. Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang diplomat ulung. Kelihayannya berdiplomasi tercatat saat negosiasi batas teritorial perairan Indonesia lewat Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 silam. Penggagas wawasan Nusantara itu menentang undang-undang buatan Belanda yang menyebut Laut Indonesia hanya berjarak 3 mil dari garis pantai. Namun, Mochtar menilai Indonesia berhak atas wilayah laut menjadi 12 mil dari garis pantai. Selain tajam dalam persoalan hukum laut, Mochtar Kusumaatmadja juga dikenal sebagai sosok yang tak segan dalam memberi kritik. Ia bahkan pernah mengkritik manifesto politik Presiden Soekarno yang disebut-sebut sampai membuatnya diberhentikan dari posisi guru besar Universitas Padjadjaran. Tantangan terbesar Pak Mochtar itu dari teori-teori hukumnya. Misalnya Pak Mochtar mendefinisikan hukum itu tidak semata-mata norma, tapi hukum didefinisikan sebagai asas, sebagai kaidah atau norma, kemudian ada lembaga dan ada proses. Dan definisi hukum Profesor Mochtar seperti inilah yang kemudian saya implementasikan ke dalam RUU yang saya harus tangani ketika saya menjadi kepala BPHN dan menjadi dirjen. Itu beliau menekankan bagaimana harus diusahakan, juga pada waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman, bagaimana harus diusahakan agar hukum yang hidup di dalam masyarakat kita itu dapat diangkat, sehingga hukum yang tertulis atau undang-undang yang dibuat pemerintah itu sebenarnya dirasakan juga oleh warga masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada akarnya di dalam masyarakat. Beliau sangat layak untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mengapa? Sebab yang pertama, secara kredibilitas bahwa Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SHL LM,
belum pernah terdengar melakukan tindakan-tindakan yang tidak Kenalkan, nama saya Alifiana Mira Rundina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Secara pribadi, saya tidak sempat diajar oleh mendiang Profesor Mochtar. Beliau merupakan sosok yang sangat berjasa dalam bidang hukum di Indonesia. Saya hanya mengenal beliau melalui tulisan-tulisannya yang sangat membantu saya dalam memahami ilmu hukum. Contohnya, di awal saya belajar di Fakultas Hukum, beliau banyak memberikan pandangan-pandangan yang sangat membantu dalam membangun fondasi berpikir saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Contohnya melalui buku pengantar ilmu hukum dan hukum internasional. Melalui tulisan-tulisan beliau yang mudah dan tidak berbelit-belit, juga sangat memudahkan saya dalam mempelajari ilmu hukum. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.